Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di hotel tempat mereka akan menginap. Hotel yang masih terletak di ibu kota itu berada di tepi pantai dan mereka mendapat kamar tipe bungalow yang langsung menghadap ke pantai. Baskara langsung melakukan check-in menggunakan voucher yang ia miliki. "Oh, ini yang paket bulan madu ya?" tanya resepsionis. Elisa langsung malu mendengarnya. "Iya," jawab Baskara singkat. Ia tidak merasakan hal yang sama dengan Elisa. Alih-alih malu, Baskara justru bangga atas hal itu. Setelah selesai check-in, mereka diantar oleh seorang bellboy menuju kamar. "Ini kamarnya," ucap bellboy tersebut. Kemudian ia membukakan kunci pintu kamar tersebut dan memasukkan barang milik mereka ke kamar itu. "Ada yang bisa dibantu lagi?" tanyanya. "Tidak, terima kasih," jawab Baskara. Bellboy itu pun pamit undur diri dan meninggalkan mereka. Baskara berdehem kala melihat Elisa berdiri mematung seperti orang bingung. "Nanti malam akan ada candlelight dinner. Untuk saat ini kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, bebas," ucap Baskara. Kemudian ia berlalu duduk di sofa ruang tengah bungalow tersebut. Elisa terkesiap. Ia bingung harus melakukan apa. Ingin berjalan di pantai pun ia malu jika sendirian. Namun menurutnya itu lebih baik daripada harus berduaan di kamar bersama dengan orang yang akan mengunboxing dia malam nanti itu. "Kalau begitu saya mau jalan-jalan di pantai dulu ya mas, permisi," ucap Elisa. Lalu ia buru-buru keluar kamar tanpa menunggu jawaban dari Baskara. "Silakan kamu bersenang-senang, mau saya temenin gak?" teriak Baskara sambil menyeringai. "Gak perlu mas, saya sendiri aja," teriak Elisa. "Ya udah hati-hati, kalau tidak tahu jalan telepon saya saja nanti." Baskara menghela nafas lega. Pasalnya ia hanya basa-basi. Pasalnya ia ingin membiarkan Elisa berjalan sendirian karena nanti malah waktu Elisa akan disita olehnya. Setelah Elisa pergi, Baskara sibuk membuka ponselnya. Ia mencari kias sukses malam pertama. "Gue tidak boleh gagal. Malam ini harga diri gue dipertaruhkan," gumam Baskara. Ia merasa harga dirinya akan jatuh jika sampai dirinya gagal memuaskan Elisa. Baskara menelan saliva saat membaca tips dan trik malam pertama di salah satu artikel yang ia buka. Rasanya tenggorokan Baskara kering karena pikirannya berkelana. Jika gue terus membacanya, bisa-bisa gue kalah sebelum berperang. Oke, yang penting gue sudah mendapat garis besarnya. Gue pun yakin pasti bisa melakukannya, ucap Baskara. Setelah itu ia beranjak dan memilih untuk mandi. Sementara itu, Elisa sedang melamun di tepi pantai. Rasanya ia ingin melarikan diri dari tempat itu, sebab malam ini kesuciannya dipertaruhkan. Beberapa jam kemudian, mereka sudah siap untuk melakukan makan malam romantis. Meski sebenarnya mereka belum begitu romantis, pasalnya Baskara sudah berusaha mendekati, tetapi Elisa yang selalu menghindar biasa sok jual mahal. Malam ini, Elisa diminta untuk menggunakan gaun yang cantik, sebab sebelumnya ia hanya mengenakan piyama saat akan melakukan makan malam itu. "Apa kamu tidak paham bagaimana cara berpakaian, sayang?" tanya Baskara saat Elisa keluar dari kamar mandi. "Maksudnya mas?" Elisa balik bertanya. "Kamu tidak lupa kan? Malam ini kita akan candlelight dinner." Elisa menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa kamu hanya mengenakan piyama seperti itu? Memangnya sudah mau tidur?" tanya Baskara lagi. "Atau kamu sengaja ingin mengajak saya tidur?" goda Baskara. Elisa menggelengkan kepalanya cepat. "Enggak mas, saya emang gak tahu harus pakai baju apa," sahut Elisa. Akhirnya Baskara berjalan ke arah koper Elisa dan mencari pakaian yang kira-kira cocok untuk dipakai istrinya itu. "Loh, mas mau apa?" tanya Elisa. Ia panik saat Baskara membuka kopernya begitu saja. Sebab di koper itu ada pakaian dalam yang menurutnya tidak pantas dilihat oleh Baskara. "Sudah, jangan banyak protes," sahut Baskara. Ia mengacak-acak koper Elisa dan Elisa pun terkejut kala pakaian dalamnya terpampang begitu nyata di hadapan Baskara.
Sontak ia langsung mengambil semua pakaian dalam itu dan menyembunyikannya. Baskara menyeringai melihat kelakuan istrinya itu. "Kenapa? Toh cepat atau lambat saya akan melihat isinya sayang, kenapa harus disembunyikan?" goda Baskara. Bola mata Elisa hampir melompat. Ia merasa sedang dilecehkan oleh pria yang ada di hadapannya itu. Namun, ia ingat bahwa pria itu adalah suaminya, sehingga dirinya tidak mungkin protes. "Pakai ini," ucap Baskara sambil memberikan sebuah pakaian yang ia rasa cukup pantas untuk dikenakan malam itu. "Iya mas," saut Elisa lemas. Setelah itu ia pun merapikan kembali kopernya dan masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Sementara itu, saat ini Baskara mengenakan kemeja slim fit berwarna putih dengan celana abu semata kaki. Ia terlihat begitu tampan dan fresh. Ia pun menunggu Elisa keluar dari kamar mandi. Padahal mereka hanya melakukan makan malam di teras kamar yang terhubung ke kolam renang. Beberapa saat kemudian, Elisa sudah keluar dari kamar mandi. Hal itu membuat Baskara pangling, istrinya ini memang sangat cantik dan ayu. "Ayo," ajak Baskara saat merasa penampilan Elisa sudah sangat menarik. Lalu mereka pun berjalan menuju teras dan menikmati makan malam yang sudah tersedia. "Kenapa harus ada seperti ini sih? Padahal kan makan malam biasa aja. Toh kondisinya juga canggung begini," batin Elisa yang entah kenapa sejak tadi ia merasa deg-degan. "Ini merupakan paket dari voucher yang kita dapat, jadi nikmati aja, tidak perlu banyak protes," ucap Baskara, seolah ia tahu apa yang ada di pikiran istrinya itu. "Iya mas, namun sebenarnya makan malam itu bukan merupakan paket dari voucher yang mereka dapat. Akan tetapi itu adalah permintaan Baskara secara pribadi. Sebelum datang ke sana, Baskara sudah menghubungi pihak hotel dan meminta mereka mengatakan bahwa itu adalah paket." "Apa kamu suka makanannya?" tanya Baskara. "Suka mas," saut Elisa singkat. "Suka sih, tapi mendadak jadi gak enak karena gue takut kesucian gue akan dipertaruhkan malam ini." "Ya Tuhan, harus bagaimana ini?" batin Elisa. Elisa terlihat gemetaran rasa takut, khawatir, cemas, canggung, semuanya bercampur aduk rasanya. Mereka menikmati makanan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, seolah tidak saling kenal. Selesai makan, Elisa tidak berani beranjak lebih dulu, sehingga ia hanya duduk diam menunggu Baskara pergi dari tempat itu. Akan tetapi sebelum pergi, Baskara memberikan sebuah paper bag pada Elisa. "Malam ini tolong kamu pakai," ucap Baskara. "Ah?" tanya Elisa. Ia bingung apa maksud Baskara. "Ini apa?" tanyanya. "Lingerie," saut Baskara singkat. Elisa terkesiap saat mendengar jawaban suaminya itu. "Hah? Lingerie?" tanyanya. "Iya, saya tidak mau bersusah payah melepaskan pakaian kamu, jadi lebih baik kamu pakai itu," saut Baskara santai. "Tapi mas, saya tidak pernah memakai benda ini. Lagi pula ini sangat memalukan," keluh Elisa. Ia merasa Baskara sangat keterlaluan karena sudah menyuruhnya menggunakan pakaian yang seperti jaring ikan tersebut. Halo Novelers semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan permintaan kalian, sudah Mimin kabulkan. Dan untuk malam pertamanya ditunggu lagi untuk episode selanjutnya. See you next time, ketemu lagi di episode